saat bulan suci Ramadan tiba di malam yang pertama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu dan merantai seluruh setan-setan, kemudian membuka seluruh pintu surga dan menutup seluruh pintu-pintu neraka. Kata para ulama, ini adalah kesempatan bagi hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah sendiri yang memudahkan mereka untuk beribadah. Dengan diikatnya para setan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka adalah pertanda kasih sayang Allah yang begitu besar agar hamba-hambanya bisa beribadah tanpa ada godaan. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah jika ada orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan padahal setan sudah dibelenggu, pertanyaannya apakah orang ini tergoda oleh setan atau seperti apa? Maka kata para ulama, setan tidak menggoda dia karena memang dia sendiri adalah setan dari kalangan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi setan itu ada dua kelompok, syayatinal insi wa syayatinal jin. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Dan Rasulullah SAW ya dalam satu sabdanya mengatakan, syaitanul jinni syaitanul insi asyaddu alayya min syaitanil jin. Saya menghadapi setan dari kalangan manusia lebih berat daripada menghadapi setan dari kalangan jin. Oleh karenanya jangan sampai kita tergolong pada setan-setan dari kalangan manusia tersebut. Makanya manfaatkan bulan suci Ramadan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dengan segala perintahnya, tunduk dengan aturan-aturannya. Dengan kita berpuasa menunjukkan di dalam hati kita ada keimanan, sebab hanya orang-orang yang beriman yang Allah seru. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang yang beriman, bukan wahai orang yang beragama Islam. Sebab kenapa? Karena tidak semua orang Islam itu beriman, tidak semua orang Islam itu taat. Iman dalam hal ini adalah ketaatan, ya. Karena Muslim ada yang jenisnya mukmin, ada yang jenisnya fasik. Orang Muslim yang mukmin adalah yang tunduk dengan segala aturan-aturan Allah, dan Muslim yang fasik adalah yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan dia sholat 5 waktu, maka dia jadikan sholatnya sewaktu-waktu. Allah suruh puasa dia, puasa Ramadan sebanyak 30 hari, dia korting menjadi hanya puasa 3 hari. Nah seperti ini adalah muslim yang fasik yang kemudian membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan saya, bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, kesempatan untuk kita bersih-bersih diri dari segala dosa dan maksiat. Sebab Allah tahu bahwa kita adalah pendosa. Dalam sabdanya kemudian Nabi mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap manusia, ya anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah, berpotensi melakukan dosa, ya. Wa khairul khatta'in tawwabun, dan sebaik-baik yang pendosa yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ampunan Allah itu diturunkan setiap malam, bukan dirapel di akhir bulan, tidak, tapi setiap malam, ya. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla laila. Allah memberikan ampunan dan pembebasan ya kepada hamba-hambanya dari siksaan api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ternyata sampai selesai Ramadan kita tidak dapat ampunan, maka sungguh kita termasuk orang yang celaka, yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi SAW waktu menaiki mimbar untuk khutbah baru mengucapkan amin 3 kali selesai berkhutbah, selesai sholat. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin padahal tidak ada mengatakan doa di antara kami. Maka kemudian Rasul mengatakan, ja'ani Jibril wa qala ragima anfu rajulin adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah, ya, berikan kesialan, kecelakaan kepada seorang hamba yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan sampai Ramadan itu berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Jika yang berdoa adalah sayyidul malaika, pemimpinnya para malaikat, dan yang mengaminkan adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, kira-kira apakah ada peluang doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?